Kalau lu perhatiin sekarang, nama Baby No Money itu lagi sering muncul bukan karena musiknya bre, tapi karena kontroversi yang numpuk dari berbagai arah. Mulai dari tuduhan bayar artis di bawah standar, cara promosi di TikTok yang dianggap cringe dan numpang tren, sampai tuduhan yang jauh lebih serius kayak rasisme dan sikap performatif. Semua ini akhirnya bikin satu pertanyaan muncul. Ini kebencian publik yang berlebihan atau memang ada pola yang bermasalah dari Baby No Money-nya sendiri? Salah satu titik awalnya terjadi pada 30 Maret 2025 di Juno Awards. Ketika Alex, nama aslinya Baby No Money, itu menang Fan Choice Awards atau penghargaan pilihan fans gitu kan, mengalahkan nama-nama besar kayak Ted McRae, Shawn Mendes, dan The Weeknd. Harusnya ini tuh jadi momen puncak karirnya, tapi justru di saat yang sama muncul video viral dari Nessa yang mengubah arah narasinya. Dia mengaku pernah satu sekolah dengan Alex dan mengalami perlakuan rasis dari si Alex ini dan teman-temannya, bahkan menunjukkan foto buku tahunan mereka sebagai bukti bahwa mereka memang berada di sekolah yang sama. Cerita ini sebenarnya bukan hal baru karena udah pernah dia angkat sejak 2020, tapi konteksnya sekarang berbeda karena si Alex ini udah jadi public figure besar gitu kan. Nessa juga menjelaskan kenapa nggak ada bukti rekaman karena di masa itu budaya merekam itu belum semarak sekarang gitu. Yang rekam di jalan mah tinggal ngerekam aja gitu. Dan sebagai korban dia merasa malu serta nggak pengen mendokumentasikan pengalaman tersebut. Dia menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk mengcancel siapapun, melainkan karena melihat seseorang dari masa lalunya yang tiba-tiba muncul di layar publik dan memicu ingatan yang belum selesai. Sekaligus berharap lingkungan sekolah itu sekarang udah berubah. The only reason why I even talked about this was because it's something that happens. Like, it's literally as simple as that. I know that a lot of comments are like, why now? But if you see somebody who did this thing to you on your TV randomly one day, you're like, what? It's not like I didn't also like obviously tell my friends and my family and people that were closest to me like when these things were happening. Where I'm from too, Vancouver, so there's not a lot of black people. Our population from like when I was a kid was 0.01%. Oh wow. Something like that. When it happened at the time, I didn't have context really to what was happening to me. I truly hope that people can change. I truly hope that this is a normalized behavior that kids will continue to do. Like, I hope things are better for young black girls that have to go to that school. It's not canceling a celebrity or anything. It's just that you saw him came up just like on your screen and you just wanted to speak out about that. Di titik ini situasinya kan jadi abu-abu, nggak ada bukti konkret yang bisa memverifikasi klaimnya tersebut secara pasti. Jadi publik juga nggak bisa langsung menganggapnya tuh sebagai fakta mutlak. Tapi di sisi lain ceritanya tetap kerasa masuk akal. Apalagi jika dilihat dari latar belakangnya si Alex ini sendiri. Dia pernah mengakui bahwa masa remajanya itu cukup sulit. Dia tuh homeschool sampai usianya 14 tahun. Terus masuk lingkungan sosial yang asing dan otomatis merasa canggung dan kesulitan bergaul serta berusaha keras untuk diterima sama lingkungannya. Pengakuan tentang insekuritasnya itu dan keinginan untuk fit in ini seenggaknya secara konteks itu selaras dengan tipe perilaku yang diceritakan Nessa. Like, is depression something you've always struggled with, or does it just kind of come in like little waves? Yeah, I feel like being homeschooled, it kind of subjected me to being like antisocial in a sense, even though now I'm like a social butterfly. I think it was because I was struggling and I didn't have too many friends, and a friend group in high school like cut me off. It was just like, going through the trials and tribulations of growing up and, only really having like my brother and sister and a couple couple friends to keep by my side and stuff like that. And, obviously growing up is difficult. Like you want people to like you. You're so insecure, and you try to appease people where you feel like you're like letting down your morals and your ethics to like be in a friend group. It's just like nature, like survival of the fittest kind of vibe. Yeah. And I think it just probably took a toll on me because
I was like a homebody originally, like I just play World of Warcraft. And Meskipun itu tetap bukan bukti, karena ya kalau modalnya emang cuman gitu doang, kita masih bisa berargumen bahwa ini diada-adain doang atau ya cocok logi doang lah gitu. Yang menarik justru adalah reaksinya atau ketiadaan reaksi. Alex itu nggak pernah secara langsung menanggapi tuduhan dari si Nessa ini, padahal videonya dia udah mencapai jutaan views. Untuk kebanyakan selebriti, dia memang mungkin strategi biasanya, tapi untuk sosok yang dikenal sangat aktif dengan komunitas online, sikap ini kerasa nggak konsisten dengan image yang selama ini dia bangun. Hal ini makin menambah kesan bahwa memang ada sesuatu yang sengaja dia hindarin. Kontroversi ini juga bukan satu-satunya. Lagu lamanya berjudul Lifted yang sempat bocor dari akun SoundCloud miliknya memicu kritik karena mengandung kata-kata rasial. Kali ini Alex langsung klarifikasi bahwa vokalnya itu bukan miliknya, melainkan milik 61 Banks, artis yang dulu pernah dia kontrak. Secara teknis emang dia bener, tapi tetap menyisakan pertanyaan kenapa lagu dengan konten kayak begitu sempat diunggah dan bertahan cukup lama sebelum akhirnya dihapus. Kalau semuanya ditarik ke satu garis besar, mungkin terlalu jauh untuk langsung melabeli dia sebagai seorang yang rasis. Tapi yang jelas ini menunjukkan pola tentang persona Alex yang memang kagak rapih gitu. Awkward, edgy, dan kadang aneh. Bukan cuman sekarang, tapi juga kalau kita lacak jejaknya dari dulu. Dan di era internet yang gak pernah lupa, kayak sama jejak digital, potongan masa lalu kayak gini itu bisa muncul kembali kapan aja, dengan audiens yang jauh lebih besar dan konteks yang jauh lebih sensitif. Pada akhirnya, yang mulai terlihat itu bukan cuman siapa dia dulu, tapi gimana masa lalunya ini perlahan mulai mengejar dia dan membentuk persepsi publik terhadap dirinya hari ini. Di tengah semua kontroversi itu, ada satu hal yang sebenarnya konsisten dari Baby No Money, dan itu adalah sikapnya terhadap AI. Kalau lo ngelihat timeline-nya di Twitter, dia tuh hampir gak pernah berhenti ngomong soal ini. Berkali-kali dia menegaskan hal yang sama. AI itu ancaman, bukan cuman buat industrinya dia, tapi buat kreativitas manusia itu sendiri. Dia ngomong soal bagaimana konten AI mulai menggantikan karya-karya manusia, bagaimana seniman kecil bisa kehilangan kesempatan, sampai bagaimana rasa depan para artis-artis yang berambisi itu bisa hilang karena semuanya digantikan sama algoritma mesin. Di permukaan ini posisi yang kuat, bahkan bisa dibilang posisi yang benar gitu secara pandangan marak umum gitu. Banyak orang emang setuju bahwa seni itu harus dilindungi, bahwa kreativitas manusia nggak boleh dikorbankan demi efisiensi teknologi. Dan Alex jelas memposisikan dirinya sebagai bagian dari pihak yang membela para seniman ini. Dia bahkan pernah bilang udah bekerja dengan ratusan artis dalam setahun terakhir, seolah pengen nunjukin bahwa dia ini bukan cuma ngomong, tapi memang juga bertindak langsung. Masalahnya itu mulai muncul ketika kata-kata itu mulai dibandingkan dengan pengalaman orang-orang yang benar-benar kerja bareng dia. Kontroversi ini meledak bukan karena satu tuduhan besar, tapi karena satu cerita yang kerasa terlalu spesifik untuk diabaikan, yaitu seorang artis bernama Slade itu muncul dan membagikan pengalamannya bekerja dengan timnya si Alex ini. Dari awal dia tuh udah dikasih harga yang lebih rendah dari harga normalnya, sekitar setengahnya gitu, tapi dia tetap terima dengan harapan ada exposure dari kerja bareng nama besar kayak Baby No Money kan, dan bisa jadi kompensasi lah dari harga yang murah ini. Dan ini penting gitu bre, karena ini bakal jadi pola yang sering banget terjadi di industri kreatif. Artis kecil itu dibayar dengan janji exposure, bukan nilai kerjanya mereka, bukan red cardnya mereka. Slade mengerjakan project itu dengan selama sebulan penuh, bahkan dengan bantuan orang lain yang ikut berkontribusi tanpa bayaran. Semua dengan asumsi bahwa hasil akhirnya ini bakal dipromosiin. Tapi setelah selesai, yang terjadi tuh justru kebalikannya. Alex kagak ngepost atau nge-retweet karya itu seperti yang dia janjikan. Dia cuma ninggalin komentar terus tiba-tiba unfollow Slade tanpa penjelasan. Ketika ditanya, jawabannya pun datang dari manajernya. Alex merasa nggak nyaman mempromosikan artis NSFW, dan disinilah semuanya tuh mulai kerasa janggal. Karena menurut Slade dari awal dia udah transparan soal jenis konten yang emang dia buat. Bahkan komunikasi sepanjang project ini berjalan positif gitu loh, tanpa ada indikasi bahwa itu jadi masalah. Tapi begitu projectnya selesai, standar itu tiba-tiba berubah. Yang tersisa kan bukan cuman soal uang, tapi soal konsistensinya juga. Slade sendiri bilang dengan cukup jelas kalau ini bukan soal kesalahan teknis
atau miskomunikasi kecil. Ini soal perasaan bahwa kata-kata dan tindakannya itu nggak sejalan. Dia bahkan mengakui bahwa dia sengaja menerima bayaran lebih rendah karena percaya dengan image dari artis yang sudah profesional di industri ini yang selama ini dibangun sama si Alex. Dan ketika itu nggak terwujud, rasanya kayak ditinggalin di tengah jalan. Dan ternyata cerita dia ini bukan satu-satunya bre. Artis lain mulai muncul dengan pengalaman serupa. Salah satunya bahkan bilang dia itu cuma dibayar sekitar $150 untuk proyek animasi yang seharusnya bernilai lebih tinggi. Awalnya dia mengira itu harga wajar, sampai teman-temannya bilang kalau dia itu dibayar sangat rendah. Dan dari cara dia cerita kelihatan banget bukan karena dia tuh nggak tahu harga, tapi karena dia ragu buat melawan posisi atau sosok yang lebih besar. Disinilah ketimpangan kekuasaan ini mulai kelihatan. Ketika artis kecil berhadapan dengan nama besar, negosiasi itu jadi nggak seimbang. Secara teknis memang tugas artisnya sendiri untuk menentukan harga, tapi dalam praktiknya tekanan untuk menerima tawaran itu tetap ada, apalagi kalau ada janji exposure di belakangnya. Dan dari percakapan yang bocor, pola itu makin kelihatan jelas. Tim Alex berkali-kali mencoba menekan harga, bahkan sampai setengah dari rate normal yang ditawarin sama artisnya gitu. Ketika artisnya ini mencoba negosiasi dengan angka yang masih di bawah standar mereka sendiri, jawabannya juga tetap sama, terlalu mahal. Lalu muncul tawaran tambahan berbasis performa, bonus gitu kalau videonya mencapai jumlah views tertentu. Kedengarannya menarik gitu kan, dapat persenan lah. Tapi sebenarnya itu memindahkan resikonya ke artisnya sendiri. Kalau kontennya gagal, mereka yang rugi. Kalau sukses, barulah dapat tambahan. Dan buat banyak kreator itu bukan sistem yang adil. Ya kan mereka udah kerja gitu, produknya udah disebarin, animasi mereka udah dijadiin MV kan. Kalau semua ini dilihat secara terpisah, mungkin masih bisa dianggap kasus individual. Tapi ketika cerita-cerita dari para artis yang ngerasa dirugiin ini mulai berulang dengan pola-pola yang mirip, persepsinya berubah. Ini bukan lagi soal satu miskomunikasi atau satu project yang gagal. Ini mulai kelihatan kayak cara kerjanya dia yang konsisten. 50 is really the maximum I can do, plus $50 for every 500k views. Run. Listen, one of the number one rules, and I've been in this industry for a really long time, that I do not think that anyone should ever do, in my opinion, I think is very predatory. When people want to pay you based on potential future outcome, okay? That basically says we will pay you more money if the video bangs, but if it does not bang, we're not going to pay you no more. I don't like that practice. Dan disitulah konflik utamanya muncul. Di satu sisi, Alex terus berbicara tentang pentingnya melindungi seniman dari AI, tentang menjaga nilai kreativitas manusia bre. Tapi di sisi lain ada tuduhan bahwa dalam praktiknya dia justru ikut menekan nilai kerja dari para seniman-seniman atau artis-artis ini sendiri. Dan buat publik, kontradiksi kayak gini jauh lebih sulit diterima daripada sekedar kontroversi biasa. Soalnya udah melibatkan biaya makan, biaya hidupnya orang lain gitu loh bre. Karena ini bukan cuma soal apa yang dia katakan, tapi tentang apakah dia benar-benar berdiri di sisi yang sama dengan orang-orang yang dia klaim dia bela. Kalau dilihat dari luar, negosiasi itu sendiri sebenarnya kan hal yang wajar. Setiap tim itu pasti punya budget, dan mencari efisiensi itu bagian dari permainannya. Tapi yang bikin situasi ini kerasa berbeda itu bukan sekedar negosiasinya sendiri, melainkan titik awalnya. Ketika tawaran pertama langsung jatuh di sekitar setengah dari rate yang udah jelas disebutin, kesannya kan bukan lagi nyari titik tengah gitu bre, tapi ngedorong batasnya sejauh mungkin, sebawah mungkin. Apalagi ditambah dengan skema bayar nanti kalau perform bonus berdasarkan viewsnya, yang di atas kertas itu kedengarannya adil, tapi dalam praktiknya sering jadi cara halus untuk memindahkan resikonya ke pihak yang paling lemah atau si para seniman-seniman ini. Banyak orang langsung nangkep pola ini karena di industri kreatif janji exposure atau bonus performa itu bukan hal yang baru dan jarang bener-bener menguntungkan kreator-kreator kecil. Ketika seseorang bilang nanti dibayar lebih kalau videonya sukses, yang sebenarnya tersirat adalah kalau nggak sukses ya lu nggak akan dibayar sesuai nilai kerja lu. Dan di tengah kondisi kayak sekarang di mana AI itu makin menekan nilai karya
karya kreativitas manusia, praktik kayak gini kan justru kerasanya makin kontras dengan narasi pro artis yang selama ini dia bangun. Masalahnya makin dalam ketika respon yang keluar itu justru defensif. Tweet seperti I don't give a fuck mungkin dimaksudkan buat menunjukkan ketenangan, tapi efeknya malah sebaliknya, kelihatan dismissive gitu di tengah situasi yang udah jelas lagi panas. Bukannya meredakan, itu justru memperkuat kesan bahwa ada jarak antara apa yang dikatakan di publik dan apa yang terjadi di balik layar, bre. Akhirnya setelah tekanannya makin besar dan isunya nggak juga mereda, barulah muncul klarifikasi. Dalam pernyataannya, Alex mengakui ada kesalahan komunikasi, menyebut situasi ini sebagai oversight atau kelewatan gitu, nggak ngeh, dan menegaskan bahwa dia nggak pernah berniat untuk merugikan para artis atau seniman-seniman kecil ini. Dia juga bilang udah menawarkan untuk membayar penuh dan meminta maaf secara pribadi. Secara permukaan ini langkah yang benar, ada pengakuan, ada tanggung jawab, dan ada upaya untuk memperbaiki. Kalau dilihat lebih dekat, pesan pribadinya ke Slate aja itu bahkan kedengaran jauh lebih tulus. Dia mengakui bahwa dirinya ini terlalu berlebihan, melebihi batas, nggak cukup untuk memperhatikan jenis konten yang biasa dibuat sama Slate, dan gagal untuk mengatur ekspektasinya sejak awal. Dia juga menjelaskan alasan kenapa akhirnya nggak mau mempromosikan karya tersebut, karena mempertimbangkan audiens yang lebih muda dan menawarkan untuk menutup sisa pembayaran sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi disinilah masalahnya belum benar-benar selesai, karena dari sisi komunitas ada detail yang sulit diabaikan. Slate udah menyampaikan sejak awal bahwa dia ini adalah kreator NSFW. Pokoknya apa ya, kreator yang agak tidak ramah gitu loh, bre. Dalam artian agak-agak apa ya, 18 plus gitu. Bahkan berulang kali selama prosesnya berjalan antara negosiasi ini. Jadi kalau di akhir itu baru jadi masalah, itu bukan sekedar miskomunikasi kecil, itu kelihatan kayak kelalaian yang cukup besar. Di sisi lain, alasan menjaga audiens muda juga mulai dipertanyakan ketika dibandingkan dengan kolaborasi lain yang tetap dilakukan tanpa standar yang sama. Konsistensinya yang jadi dipersoalkan. Meski begitu, kalau ditarik ke garis besar, permintaan maaf ini sebenarnya udah cukup untuk menutup kasusnya secara teknis. Dia mengakui kesalahan, menawarkan kompensasi, dan ngejelasin posisinya kan, bre. Tapi yang bikin publik ini tetap resah bukan satu kejadian ini aja, bre, melainkan pola yang mulai kelihatan ketika narasi yang dibangun ini adalah mendukung seniman, tapi praktek di lapangannya kerasa transaksional dan menekan kepercayaan itu mulai terkikis pelan-pelan. Menariknya di titik ini pembahasan justru bergeser ke hal yang lebih luas. Bukan cuma soal kontroversi, tapi soal identitas Baby No Money sendiri sebagai artis. Karena kalau diperhatikan musiknya sendiri itu jarang jadi pusat perdebatan. Gaya musiknya tuh kan memang ringan, playful, dan gak terlalu fokus ke kedalaman lirik gitu. Banyak lagunya hidup atau mati bukan karena kualitas teknis, tapi karena seberapa viral dia bisa di platform kayak TikTok dan Instagram. Dan ini bukan kebetulan, ini memang strategi yang dia pahami dengan sangat baik. Dia sendiri cukup terbuka soal itu. Kolaborasi, masuk-masuk ke fanbase lain, ikut-ikutan tren, semuanya bagian dari cara dia memasarkan musiknya. Di satu sisi ini jujur, dia nggak pura-pura jadi sesuatu yang bukan dirinya. Tapi di sisi lain, ketika strategi ini dilakukan terlalu sering, apalagi dengan eksekusi yang kadang kerasanya itu low effort atau bahkan meniru tanpa kredit, mulai muncul pertanyaan tentang keasliannya. Contohnya kayak kasus cosplay yang hampir frame by frame itu meniru kreator lain tanpa kredit. Secara konsep itu kan hal kecil, tapi karena datang di tengah narasi yang udah dipenuhi isu soal kredibilitas dan penghargaan terhadap kreator, dampaknya jadi jauh lebih besar. Komunitas yang tadinya itu jadi target justru berbalik arah, karena mereka mulai melihat pola yang sama. Si Baby No Money ini mulai ngambil dari kultur yang mereka sukain, terus manfaatin exposure-nya, tapi nggak selalu memberi kredit atau value yang setara. Di titik ini, diskusi tentang apakah dia ini performatif atau enggak sebenarnya kan jadi kurang penting, karena yang lebih kerasa adalah kelelahan audiens terhadap pola yang berulang. Strategi engagement yang dulunya efektif, yang membuat dia itu kerasa lebih dekat dengan berbagai komunitas-komunitas niche, mulai kehilangan dampaknya. Bukan karena strateginya salah, tapi karena ekspektasi terhadap konsistensi ini udah berubah. Dan mungkin tanpa disadari, dia sendiri juga mulai sampai di titik itu. Ada indikasi bahwa dia itu pengen mundur sejenak, fokus ke musik dan mengubah pendekatannya ke depannya. Itu menarik
karena untuk pertama kalinya arah perubahan itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari tekanan luar. My goal for this year is be chronically offline or chronically online, so next year I can be chronically offline. That's like, I woke up this year, or as soon as I started taking antidepressants, I was like, I am gonna stop them as soon as this year is done. I'm gonna wean off of them, and I am just going to live my life next year and change my whole genre of music, basically. And not necessarily switch, I don't know necessarily switching up the tone of how I market my music, but just completely kind of like take a step back and let myself just make music and then Tapi tetap aja ada satu hal yang belum terselesaikan, tuduhan-tuduhan lamanya, kayak kasusnya dari masa sekolah yang masih menggantung tanpa respon yang jelas. Dan di tengah semua kontroversi baru, hal-hal lama kayak gitu nggak bener-bener hilang bre. Mereka cuma nunggu momen untuk muncul kembali. Jadi kalau ditarik ke gambaran besarnya, ini tuh bukan sekedar soal satu drama atau satu kesalahan. Ini tentang titik kritis dalam karirnya, rentetan-rentetan masalah yang udah jadi klimaksnya, titik dimana persona, strategi, dan realita itu mulai berbenturan. Dan di titik kayak gini bre, biasanya ada dua arah, berkembang atau stagnan. Kalau dia benar-benar menyelaraskan apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan, mungkin semua ini bakal cuma jadi fase doang. Tapi kalau enggak, maka masalahnya bukan lagi soal kontroversi, melainkan soal arah. Karena pada akhirnya kalau seseorang artis itu nggak berkembang, ada kemungkinan besar dia juga nggak benar-benar berubah sebagai seorang individu. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.